ikhtiar untuk memulai langkah yang baik, dengan semangat perubahan yang baik, dengan cara-cara yang baik, ini tidak diamini oleh semua orang. Mungkin teman-teman sekarang sedang gundah, sedang resah, dan mungkin lebih menyebalkannya teman-teman semua sedang bingung. Karena bagaimana kemudian kita bisa sampai di titik seperti saat ini. Mungkin jawabannya akan jauh lebih rumit. Kita bisa bilang bahwa ini adalah sisa dari Orde Baru. Kita bisa bilang bahwa kok Indonesia ini memang selalu korup. Tapi setidaknya kita bisa menemukan satu jawaban. Ini bermulai ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan nomor 90 yang membuat bisanya seorang Gibran Rakabuming Raka untuk melaju menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya ingin cerita sedikit teman-teman. Sebelum putusan 90 ini, kurang lebih ada 5 gugatan yang ingin menurunkan umur calon presiden, calon wakil presiden. 5. Hakim yang mengadili 8. Kenapa 8? Hakim MK itu ada 9. 8 ini Anwar Usman gak ikut. Karena dia merasa konflik kepentingan. Lalu di gugatan yang terakhir, gugatan ini bukan menurunkan, tapi tetap 40, cuman jika ada seorang calon yang pernah terpilih melalui pemilihan umum, maka dia juga bisa untuk mencalonkan. Tiba-tiba Anwar Usman, pamannya Gibran, masuk lagi teman-teman semua, untuk ikut mengadili di sana. Gugatan itu dibuat oleh seorang mahasiswa di Solo. Dan di sana dia secara eksplisit bilang bahwa tujuan dia menggugat adalah agar Gibran dapat melaju di Pilpres. Bukan alasan lain. Demi Gibran. Teman-teman bisa cek, putusan 90 MK. Demi Gibran. Maka kemudian, gugatan itu dikabulkan oleh 5 orang hakim, termasuk pamannya Gibran. Di dalam putusan ini dibilang bahwa jika seseorang yang pernah dipilih melalui pemilihan umum tidak dapat maju dalam pemilihan presiden, maka itu adalah ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir teman-teman semua. Sungguh memalukan bagaimana hakim kita menilai ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir adalah dengan melanggengkan politik dinasti di Indonesia teman-teman semua. Lalu kemudian Anwar Usman diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK. Dan kemudian dia terbukti bahwa dia tidak bersikap imparsial. Dia tidak netral teman-teman semua. Dia berbenturan kepentingan teman-teman semua. Jadi seharusnya teman-teman, seharusnya Anwar Usman tidak ada di situ ketika memutus. Dan seharusnya lagi teman-teman semua, kalau Anwar Usman tidak ada di sana, maka gugatan itu sudah pasti ditolak. Karena ada 4 hakim MK pemberani yang menolak gugatan itu teman-teman. Tapi sayangnya, meskipun Anwar Usman dibilang bahwa dia tidak seharusnya ikut menilai, memeriksa dan memutus perkara itu, namun putusannya tidak diganti. Yang mana ini dibuat seharusnya untuk menciptakan keadilan, malah menciptakan ketidakadilan sejati. Menciptakan ketidakadilan yang tidak bisa kita tolerir. Kenapa? Meskipun kita tahu bahwa itu salah, tapi kita dipaksa untuk menerima teman-teman semua. Kita dipaksa untuk mengikuti dan kita dipaksa untuk melihat pertontonan bagaimana seseorang melaju di Pilpres dengan cara-cara yang menobrak Mahkamah Konstitusi kita teman-teman. Jadi ini bukan serta-merta tentang pelanggaran etik, bukan. Ini adalah pelanggaran hukum. Yang mana kita disandra oleh sistem hukum kita yang tidak bisa memberikan ruang. Meskipun ketidakadilan terjadi dalam putusan, namun putusannya tidak bisa diapa-apakan teman-teman. Dan jangan lagi teman-teman semua. Jangan lagi kemudian kita menemukan hal-hal seperti ini. Jadi meskipun mungkin kita tersandra oleh keadaan yang sedemikian tidak adil. Meskipun kita bingung, meskipun kita resah, meskipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena dia sudah terlanjur melaju. Dan segala macam resource yang negara punya sudah dipakai untuk menangkannya.
Jangan sampai teman-teman semua dapat di hati teman-teman merasa rasa tidak mampu untuk melawan. Karena teman-teman selama semangat untuk melawan itu pasti masih ada. Semangat untuk perubahan itu masih ada. Rasa keadilan itu masih terusik. Rasa keingin tahu untuk mencari tahu kebenaran yang sejati itu masih ada teman-teman. Maka selama itu pula kita akan terus melawan. Teman-teman, saya di sini hanya ingin membuka bahwa sejak awal pencalonan, bahwa sejak awal pemilu, bahwa sejak awal pilpres ini sudah diinisiasi, sudah dimulai oleh ketidakadilan, oleh rasa-rasa keserakahan untuk terus berkuasa, oleh rasa ketidakpuasan atas keinginan-keinginan yang terus diminta, terus diceruk dan terus dicari teman-teman semua. Ini hanya pemula teman-teman. Dan di sini kemudian saya ingin sedikit mengundang rekan saya, bahwa ini rekan saya ini adalah seorang peneliti hukum dan hak asasi manusia. Jadi ini bukan hanya serta-merta mengenai siapa yang tim ses, siapa yang simpatisan, bukan. Ini masalah ketidakadilan. Dan masalah ketidakadilan itu tidak memandang bulu. Siapa yang tim, siapa yang bukan. Siapa yang simpatisan, siapa yang bukan. Siapa yang mencoblos, siapa yang bukan. Rasa ketidakadilan itu tumbuh di hati kita semua. Maka teman-teman izinkan saya menghadirkan rekan saya yang baik, Saudara Rozi, untuk dapat hadir ke depan. Kita ingin berdiskusi sedikit mengenai ketidakadilan yang kemudian kita temukan di pemilu dan pilpres kali ini. Terima kasih Randy atas undangannya di tengah-tengah. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang masih berjuang, memperjuangkan bukan figur, bukan tokoh, tapi memperjuangkan nilai. Nilai atas menolak kecurangan, menolak ketidakadilan, dan saya sangat apresiasi atas hadirnya teman-teman di sini. Pertama, saya mau cerita satu hal. Teman-teman masih ingat di September 2023 lalu, Presiden Jokowi dengan lantang menyatakan bahwa saya pegang semua data intelijen. Masih ingat? Kira-kira benar atau enggak tuh? Salah atau benar? Maksudnya itu salah nggak sih secara moral, secara etik, secara hukum? Oke. Tapi Bawaslu pun sebenarnya nggak ada tindak lanjutnya. Nah, saya mau bilang bahwa Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Intelijen itu mengamanatkan agar intelijen itu bisa untuk mengidentifikasi, menganalisis segala ancaman yang sifatnya nasional. Jadi bukan terhadap partai politik. Nah, kendalanya Presiden sebagai orang yang memang wajib dilaporkan atas data-data intelijen itu menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik elektoral. Dan itu sangat fatal, skandal total. Dan itu harus dilawan. Saya mau cerita satu. Yang kedua, PJ Kepala Daerah. Teman-teman udah nonton Dirty Vote? Dirty Vote juga cerita soal PJ Kepala Daerah. Saya kasih contoh. Di Jawa Tengah, teman-teman, ada satu perombakan besar-besaran yang terjadi kepada petinggi-petinggi Polri di level Jawa Tengah. Targetnya apa? Mengobrak-ngabrik kandang salah satu warna. Ya teman-teman saya nggak perlu kasih tahu lah ya, teman-teman udah paham. Dan itu akhirnya berhasil. Berhasil, apa buktinya? Pasangan 02 menang 50-an% di Jawa Tengah, mengalahkan yang seharusnya kita tahu yang menang siapa gitu. Oh ini disclaimer, saya bukan pendukung siapa-siapa di sini. Tapi saya pendukung perubahan kebetulan. Saya pendukung perbaikan. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, Randy dan kawan-kawan semua. Pemilu itu seharusnya menjadi satu-satunya hari ini, satu-satunya sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Mereka datang berbondong-bondong, sukacita, masuk ke TPS dengan hati nuraninya, dengan hati jernihnya, pikiran yang mereka tentukan ya, di saat kita ada dalam satu kesulitan demokrasi. Kita hari ini lihat kebebasan sipil kita terenggut, kebebasan digital kita dicabik-cabik, orang bersuara dilaporkan, orang mengkritik dikriminalisasi, betul nggak? Dan pemilu seharusnya menjadi ajang penghukuman paling tinggi bagi masyarakat yang tidak puas terhadap hasil pemilu itu.
Nah, masalahnya adalah pemilu dimanipulasi. Kita ada dalam era pemanipulasian. Semua perangkat, semua daya itu dikerahkan untuk memenangkan salah satu paslon. Dan itu sudah terpampang secara nyata. Jadi kawan-kawan semua, saya ingin mengajak bagi teman-teman yang setia pada value, setia pada nilai, terus berjuang menuntut satu keadilan, menuntut satu perubahan yang menjadi lebih baik. Kalau tidak, saya sepakat dengan tagline-nya ubah bareng, kita akan punah dengan perlahan. Kita akan selesai. Karena negara kita yang kita cintai ini akan dikuasai oleh kelompok elit yang tidak peduli dengan kita semua. Mereka hanya peduli kantong-kantong mereka. Ketika pemilu menang lagi, dan mereka akan sangat betah dengan status quo ini. Status quo untuk keluarganya, untuk familinya, untuk kerabat-kerabatnya, dan kita tidak akan kemana-mana. Demokrasi kita akan terus nyungsep, dan kita akan ada dalam situasi kebobrokan yang maksimal. Terima kasih kawan-kawan. Teman-teman yang baik, pemilu pencoblosan sudah kurang lebih lewat 4 hari di belakang kita. Namun saya terus percaya, saya terus berharap, dan saya terus berdaya bahwa semangat perubahan, semangat untuk keadilan, dan semangat untuk kebenaran akan terus hidup, tumbuh, dan berkembang di hati rekan-rekan semuanya. Teman-teman, di sini kami ingin membuka tabir. Tabir atas adanya ketidakadilan, kecurangan, dan segala hal kebohongan yang kita rasakan. Teman-teman, harapan kami ketika teman-teman keluar dari ruangan yang baik ini, dari kegiatan yang baik ini, teman-teman akan terus membawa semangat perjuangan dan semangat perlawanan itu kemanapun teman-teman berada. Dan harapan baik kami adalah bahwa semangat perubahan itu tidak berhenti di sini. Karena demokrasi kita terlalu besar untuk dikecilkan oleh kecurangan. Demokrasi kita terlalu besar untuk dikecilkan oleh 1-2 orang. Dan demokrasi kita terlalu besar untuk dikecilkan oleh partai politik, konglomerasi, dan orang-orang yang ingin mengerdilkan semangat berwarga negara, semangat berindonesia, dan semangat berdemokrasi kita. Teman-teman, selamat datang di acara Alam Perubahan. Selamat menikmati dan selamat melawan. Saya Reandi, ini rekan saya Rozi. Terima kasih teman-teman semua. Luar biasa, Randy dan Rozi. Sedikit banyak sudah membuka apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Saya punya satu hal yang membuat saya bertanya-tanya hari ini. Kita tidak lagi di masa kampanye. Seingat saya sih nggak ada tokoh yang hadir di sini, tapi ada ribuan orang yang ada di sini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang menjadi alasan kita ada di sini? Apa? Perubahan. Apa lagi? Keadilan. Oke, apa lagi? Kemarahan. Oke, apa lagi? Keputusasaan. Oke, apa lagi? Frustasi. Oke. Kesetaraan. Saya rasa ini tempat yang tepat untuk menyatakan kepada kita kawan-kawan semua ini tidak sendiri. Yang punya perasaan itu banyak, yang marah banyak, dan kita harus sama-sama punya perasaan itu dan tetap pegang perasaan itu. Kenapa? Penting untuk menjaga kewarasan kita untuk tidak pasrah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pasrah dengan keadaan, yang mau didikte begitu saja, yang akhirnya kita cuma jadi yang dicukuk hidungnya ikut kemana-mana. Kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, kawan-kawan. Kawan-kawan, saya yakin teman-teman semua percaya bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang luar biasa, betul gak? Selain dari kualitas dari figur,
ada satu hal lain yang rasanya harus kita perhatikan, yaitu adalah proses. Semua hadir dari sebuah proses dan semakin berkualitas pemimpin, ia adalah pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses yang berkualitas. Tapi jangan lupa, pemilu ini dimulai prosesnya dengan sebuah pelanggaran etik yang meloloskan salah satu calon wakil presiden untuk masuk di dalam kontestasi. Bukan saya yang bilang pelanggaran etik, tapi sebuah lembaga yang terhormat menyatakan bahwa ada kesalahan pelanggaran etik, hal itu harusnya tidak terjadi. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Ternyata pendaftaran itu harusnya nggak bisa didaftarkan karena KPU belum punya peraturan KPU yang mengatur bahwa regulasi itu bisa dimulai di pemilu ini. Pendaftaran masuk sebelum regulasi ada. Dampaknya apa? KPU komisionernya diputus melanggar etik oleh DKPP. Bayangkan, kita berada di dalam proses yang katanya pesta demokrasi, tapi penuh dengan pelanggaran etik. Tapi proses yang kita lalui itu adalah proses yang tidak berkualitas. Apakah akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Apakah akan menghasilkan pemimpin yang baik? Kawan-kawan, hal ini hanya menjadi pintu gerbang yang menormalisasi kecurangan, yang menormalisasi nepotisme, yang menormalisasi mengerahkan aparat negara, lembaga-lembaga negara untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi ini bukan soal kekalahan dari pasangan Amin, bukan soal padamnya semangat perubahan, tapi ini soal bagaimana masa depan negeri ini akan dicatat dalam sejarah. Jangan sampai tahun 2024 memulai sebuah sejarah baru di mana kebusukan, nepotisme, kong kali kong, dan berbagai kecurangan-kecurangan jadi normal. Maka dari itu tadi saya sampaikan, semangat, rasa marah, rasa resah, rasa ingin melawan yang ada dalam diri kawan-kawan harus tetap ada dan abadi dalam diri kawan-kawan. Karena kalau tidak, sejak hari ini atau bahkan sejak 4 hari yang lalu, kita semua sudah tiarap di depan sebuah kekuatan yang tidak lagi memegang nilai etika. Di depan sebuah kekuatan yang tidak lagi merasa suara rakyat itu penting. Kita lihat bagaimana dalam prosesnya, pemenang tidak pernah begitu jauh melibatkan masyarakat. Tidak melihat kita dalam posisi setara. Saya punya keyakinan bersama Ubah Bareng. Ketika ada yang bilang, demokrasi di Indonesia ini masih buruk. Kenapa? Masyarakatnya literasi demokrasinya rendah. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memanfaatkan itu? Tidak. Kita tingkatkan kualitasnya, kita naikkan literasi demokrasinya. Itu komitmen kita. Itu proses yang kita lalui. Kalau dibilang ini adalah omon-omon, perubahan bukan omon-omon kawan-kawan. Perubahan sudah kita mulai dari awal. Dan itu buktinya termasuk kita semua di sini adalah bukti dari perubahan itu sendiri. Jadi kawan-kawan, tolong diingat, tolong dicatat, tolong dipatri dalam hati kalian. Keresahan itu harus tetap tumbuh. Keinginan untuk pemerintah yang berkualitas, yang berintegritas, itu harus selalu ada. Dan mulai hari ini, kita kawal proses tersebut, kita pastikan proses ini berkualitas, tidak ada kecurangan, dan jangan sampai ini melukai integritas dan melukai apa yang menjadi masa depan kita 5 tahun ke depan. Saya Rizal Pratama, terima kasih. Kami datang bukan untuk membuat kekacauan,
bukan untuk mengusik ketenangan kalian semua. Tetapi kami datang untuk menyadarkan kita semua bahwa demokrasi kita sudah di ujung tanduk. Para elit politik yang loyal bersama penguasa memperoleh hak keistimewaan politik, termasuk hak toleransi dan kebebasan. Namun, hak itu tidak berlaku bagi mereka yang tidak loyal kepada penguasa. Politik ketakutan, intimidasi, dan kriminalisasi menjadi senjata ampuh bagi penguasa otokratik untuk menekan mereka yang berani melawan penguasa. Bagaimana demokrasi bisa mati? Kematian demokrasi disebabkan kebangkitan otoritarianisme yang menggunakan demokrasi. Saatnya kita bergerak untuk menyelamatkan demokrasi dari ujung kematian. Kita memang tidak mempunyai kekuasaan dan uang yang berlimpah, tapi kita punya hati dan nurani untuk terus bergerak dan berjuang menyelamatkan demokrasi dari kematian. Mengutip kalimat Sultan Syahrir, hidup yang tak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Apa penguasa kira kita rakyat hidup hanya di hari ini saja? Perubahan akan selalu ada dan berlipat ganda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan terima kasih saya buat teman-teman Nuba Bareng. Karena hari ini setelah perhitungan cepat pemilihan presiden dan wakil presiden, teman-teman Nuba Bareng dengan inisiatif yang cepat melakukan gerakan alarm perubahan. Perubahan di negara-negara Amerika Latin itu tidak dimulai dari orang-orang tua, tapi dimulai dari anak-anak muda yang punya usaha-usaha kecil, yang punya masa depan di kampus. Dan hari ini teman-teman yang hadir di sini hampir kurang lebih 2.000 orang, bahkan lebih, memiliki keinginan yang sama untuk merubah Indonesia menjadi negara yang adil dan sejahtera. Ada istilah begini, kita yang kuliah, kebetulan saya dosen di Jakarta, kita yang sekolah sudah susah payah belajar 4 tahun di perguruan tinggi, tapi hari ini kita dikebuli oleh orang yang tidak punya rekam jejak di perguruan tinggi yang baik. Dan kalau mau boleh dibilang, orang yang hari ini didorong untuk menjadi calon wakil presiden, kita sebut saja Bung Gibran Rakabuming Raka. Kalau saya mau bilang, Bung dan mbak-mbak yang ada di sini punya pengalaman dan punya pengetahuan melebihi dari dia. Itu bisa kita lihat dari putusan MK yang sudah memberikan sanksi kepada seorang paman yang namanya Anwar Usman. Sudah ada putusan DKPP yang menyatakan bahwa komisioner KPU RI telah melanggar yang namanya etika. Saya tahu teman-teman semua, bahkan saya pernah berada di gerakan mahasiswa. Semua yang datang di sini tidak lain dan tidak bukan adalah mau mengirimkan pesan kepada Indonesia bahwa kita menginginkan perubahan.
kita mau supaya menyelamatkan demokrasi kita dari 5 orang yang mau menghancurkan demokrasi kita. Nanti teman-teman akan cari sendiri 5 orang yang saya maksudkan siapa. Ya kan, mahasiswa. Saya menyampaikan kepada teman-teman yang 2.000 orang ini, saya yakin dari 2.000 orang lebih yang hadir hari ini yang registrasi, yang saya dapat informasi, kirimkan pesan alarm perubahan kepada teman-teman yang sudah ikut Desa Kandis di se-Indonesia. Ubah bareng, alarm perubahan tidak boleh berhenti di Jakarta. Kirimkan pesan di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, untuk ayo sama-sama kita jalan, kita rubah negeri ini, selamatkan demokrasi. Terima kasih. Hilirisasi. Untuk memastikan terjadinya program hilirisasi, harus kita pastikan dari hulunya harus benar. Betul apa betul? Jika dari hulunya maka dipastikan hilirnya pun akan tepuk tangan buat kita semua. Ibarat produk, sama halnya dengan manusia. Jika produk itu tidak melalui cara dari hulunya benar, cara dari hulunya tepat, maka dipastikan produk itu hilirnya pun akan gagal. Betul? Kalau ada manusia yang tidak pernah melalui proses dari awal, tidak melakukan pematangan kepribadian, pendidikan, emosional, ketinggian akhlak, maka hampir bisa dipastikan manusia itu akan tengil, akan songong, dan akan sombong. Namun, seandaikan dari prosesnya sudah benar dan sudah tepat, maka ujungnya kita pastikan akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang mampu memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Jadi pertanyaan dasarnya, jika ada produk gagal manusia yang menawarkan hilirisasi, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Seorang bijak pernah berkata, dibanding kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lentera. Dan saya pastikan lentera itu terus ada dan semakin terang benderang. Mungkin sebagian anak bangsa di luar sana sudah menyerah, sudah putus asa. Tapi tidak dengan saya, tidak dengan kalian,
Tidak dengan kita semua barisan perubahan. Saya, Najmi Mumtazah Rabbani, ingin memantik bahwa Lentera itu akan tetap ada dan lonceng alarm perubahan itu terus berbunyi. Setuju? 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 Ketahuilah, jika ada 1000 alasan kita untuk putus asa, tancapkan. Masih ada 1001 alasan untuk kita tetap berani. Untuk kita tetap menyalakan Lentera. Untuk kita tetap membunyikan alarm perubahan. Setuju? Indonesia bukan kekurangan orang pintar. Mungkin setiap berapa bulan kita melakukan wisuda, lahir sarjana, lahir magister, lahir doktor, lahir profesor. Tapi kenapa Indonesia masih selalu berbelit dengan masalah? Karena Indonesia bukan kurang, bukan defisit orang-orang pintar, tapi Indonesia kurang orang benar. Setuju? Guru saya pernah berkata, menuntut ilmu itu bagian dari ilmiah. Tapi pertanggungjawabannya, mas'uliyahnya, itu bagian dari hidayah. Kita hari ini menyaksikan, mungkin di lingkungan dekat kita, ada seorang satpam yang tugasnya mengamankan, dia malah diamankan. Betul? Ada seorang jaksa yang tugasnya menuntut, dia malah dituntut. Betul? Ada seorang polisi yang tugasnya menyidik, dia malah disidik. Betul? Dan ada seorang hakim yang tugasnya menghakimi, dia malah dihakimi. Betul? Akankah kita biarkan saudara-saudara lawan? Lawan? Tepuk tangan buat kita semua. Saya ingin mengajak kita dengungkan suara-suara perubahan. Tidak perlu lantang, tidak perlu keras, tapi saya ingin suara itu bergetar di hati kita masing-masing. Sembari saya membacakan sebuah puisi. Jadi saya ingin kita sama-sama bilang perubahan, perubahan. Ayo, kurang kompak. Perubahan. Kiai Haji Mustafa Bisri dalam karya Negeri Hahahi. Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan hanya bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengucutan dengan lagak yang memuakan. Penegak keadilan jalannya miring, penuntut keadilan kepalanya pusing. Hai hakim main mata dengan maling, wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual-jual janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah pepitih untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah petitih, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sambil menggonggong, kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu,
Otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Sekali untung, 2 pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Semangat! Semangat! Salam perubahan. Saya Najmi Mumtazar Rabbani. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, izinkan saya mewakili perempuan-perempuan yang tidak sepakat melawan kekerasan dengan solusi makan siang gratis. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit membayangkan ada sebuah pertandingan di mana di dalamnya ada pemain, ada pelatih, ada supporter dan ada wasit yang tugasnya mengawasi dan menengahi pertandingan. Tapi apakah kita bisa diam ketika wasit tersebut ikut dalam permainan dan membantu salah 2 pemain? Dan saya juga ingin mengajak teman-teman membayangkan, pernah nggak sih kita ngebayangin suatu kontestasi pemilu di mana terjadi pelanggaran etik yang didukung oleh mahkamah tertinggi di negeri ini. Mahkamah yang seharusnya menegakkan keadilan, membantu masyarakat, tapi melanggengkan politik dinasti. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman di sini dengan semua kondisi ini, mungkin teman-teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan, yang menghalalkan segala cara membunuh moral dan etika dan membunuh demokrasi kita? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan dan semua perempuan bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi, kekerasan pada perempuan, pelecehan tidak bisa dilawan dengan makan siang gratis, tapi dengan perlawanan kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Oke, teman-teman, saya Acep Jamaluddin. Saya bersama kawan-kawan yang lain menjadi salah satu penggerak perubahan. Hari ini kita berkumpul semata-mata bukan hanya untuk berkumpul belaka. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa betul negara ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika dan itu diperlihatkan di mata publik. Sepakat teman-teman? Hal itulah yang menjadikan kita berkumpul hari ini. Saya kira teman-teman semua sepakat. Berapa ratus akademisi, berapa jumlah kampus yang sudah menyatakan demokrasi hari ini itu berada di titik kehancuran. Tapi masalahnya negara kita, pemerintah kita tidak pernah mendengar hal itu. Dan terbukti ketika hari ini kita semua melihat kecurangan pemilu itu dilakukan. Dan itu terbuka. Bayangkan itu terjadi. Dan yang disayangkan kembali teman-teman, kita tahu betul hari ini jangan sampai kita memandang bahwa kita mendukung siapa, kita berada di pihak siapa. Tapi kita berada di sini
berpikir hari ini bahwa kecurangan pemilu itu disengaja. Anak muda adalah kita yang berjuang dan berproses dari nol. Anak muda adalah kita-kita yang berkumpul hari ini. Anak muda bukan orang yang menjadi cawapres melalui Mahkamah Konstitusi. Sepakat teman-teman? Anak muda bukan yang dia dicarikan pekerjaan oleh orang tuanya. Betul teman-teman? Anak muda bukan orang yang dia seenaknya melakukan apapun tanpa berpikir bahwa kekuasaan itu dititipkan oleh rakyat. Sepakat teman-teman? Maka saya kira jangan sampai pada posisi hari ini kita berkumpul dianggap sebagai partisan belaka. Tapi kita berkumpul sebagai orang-orang yang memikirkan nasib generasi ke depan. Kenapa? Apapun itu kondisinya, apapun itu masalahnya, siapapun orangnya, kita harus sama-sama berjuang dan berpikir kalau hari ini kita akan mendapatkan bonus demografi di tahun-tahun ke depan. Dan bonus demografi tidak akan pernah sukses ketika kita diberikan makan siang gratis. Betul? Kita tidak akan pernah mendapatkan bonus demografi dengan joget-joget. Betul? Kita tidak akan mendapatkan bonus demografi dengan melanggar konstitusi ataupun aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Betul? Maka saya menyerukan kepada teman-teman semua, teman-teman generasi kita, teman-teman anak muda, lintas generasi, lintas sektoral, dan masyarakat umum, bahwa hari ini kita akan bersatu. Sepakat teman-teman? Ketika saya bilang demi perubahan bersatulah, teman-teman bilang bersatulah. Oke? Demi perubahan bersatulah. Bersatulah. Demi perubahan bersatulah. Bersatulah. Demi perubahan bersatulah. Bersatulah. Terima kasih, saya Acap Jamaludin. Pemekaran provinsi di Papua. Ada pejabat gubernur yang ditunjuk presiden. Ada gentong babi yang dilakukan Jokowi. Ini bukan hal yang semata-mata ada, teman-teman. Tapi memang itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah kita percaya ketika negara yang diusung secara bersama-sama, pemerdekaannya dilakukan oleh anak muda, ada Syahrir, ada Hatta, ada Soekarno dan kawan-kawan, tapi hari ini negara diurus oleh Jokowi dan kawan-kawan, teman-teman. Tidak ada keberpihakan untuk anak muda. Hari ini kita masih ada yang sulit mendapatkan rumah. Hari ini masih ada orang yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Hari ini ada anak muda yang pinjam online untuk biaya kuliah, teman-teman. Yang begini mau diteruskan? Yang begini mau diteruskan? Saya kira kita harus berpikir 2-1000 kali pangkat 1000, teman-teman, untuk meneruskan rezim hari ini. Kami di Ubah Bareng coba membangun fondasi-fondasi. Kami melakukan perubahan bukan cuma eleksi, teman-teman. Bukan untuk pemilu aja. Kami membangun itu mulai dari cara kita berpikir, cara kami berperilaku, cara kami berdiskusi, sampai cara kami dalam menghadapi pemilu ini, teman-teman. Kita coba mengembalikan demokrasi pada titik tengah, teman-teman. Titik tengah yang mana? Memanggil calon-calon pemimpin untuk duduk berhadapan-hadapan dengan rakyatnya. Untuk duduk mendengarkan keresahan masyarakatnya. Untuk duduk mendengar bahwa nelayan solarnya mahal. Petani tidak punya lahan. Anak putus sekolah. Suku Asmat masih gizi buruk, teman-teman. Ini adalah waktunya, teman-teman. Kita sudah tahu siapa yang curang.
indikasinya sudah sangat jelas. Teman-teman menonton, teman-teman membaca berita, tapi masih ada orang yang bilang bahwa kita nggak siap kalah. Ini bukan kalah menang. Ini tentang pelanggar HAM, indikasi pelanggar HAM yang menjadi calon presiden, teman-teman. Ini adalah anak haram konstitusi mau jadi calon wakil presiden, teman-teman. Ini yang mau kita lawan. Kita anak muda, miskin kota, tinggal di pinggiran kota, tidak punya privilege. Gimana kita mau jadi wakil presiden? Ini yang harus dilawan. Pemilu ini belum selesai. Sepakat pemilunya belum selesai? Kita sebagai orang-orang yang berada di jalur perubahan, percaya pemilu belum selesai, demokrasi harus kita junjung setinggi-tingginya. Kami punya komitmen, selagi solar masih mahal untuk nelayan, tidak ada lahan untuk petani, tidak ada anak-anak yang putus sekolah, tidak ada perguruan tinggi yang mahal, maka dari itu perubahan harus terus dilakukan. Sudah saatnya teman-teman, kemarin-marin kita merasa bahwa kita tidak punya perasaan yang sama. Kami dari Ubah Bareng coba mengumpulkan teman-teman dengan perasaan yang sama. Perasaannya apa? Perasaan yang melawan. Sepakat teman-teman? Boleh ikuti kata-kata saya? Saya ingin ajak bernyanyi, tadi sudah ada puisi. Saya coba ingin ajak teman-teman bernyanyi. Nyanyinya gini teman-teman. Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan mesin penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan mesin penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan mesin penindas rakyat. Terima kasih, saya Ari Akbar Apriawan. Wakanda nomor. Wakanda nomor. Wakanda nomor. Pakai hati, pakai otak, pakai hati, pakai otak, pakai hati, dan pakai otak. Sekali lagi teman-teman, itu bukanlah sekedar jargon semata. Dan Surodiro Joyo Didingrat, lebur dinding pangastuti, segala angkara murka akan kalah dengan kebaikan adalah bukan mantra teman-teman. Sepakat? Sekali lagi kita apresiasi untuk kita semua yang telah hadir di alarm perubahan pada siang hari ini teman-teman. Setelah kita melalui proses panjang, kita bersama melewati dan menyaksikan bagaimana demokrasi dikangkangi. Kita lihat bagaimana kata keadilan dan etika ternyata hanya cuma omon-omon semata. Kita masih hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengatakan bahwa kita butuh perubahan. Teman-teman, kita hari ini bukan hanya berkumpul sebagai orang yang kepalanya tertunduk ke bawah, tapi kita hadir di sini bersama kerabat yang ada, bersama keluarga yang ada, untuk sama-sama mengatakan bahwa setiap sorot mata yang kita tampilkan pada hari ini, bahwa setiap degup jantung yang ada, bahwa setiap aliran darah yang ada dalam diri kita sama sekali tidak menunjukkan rasa kecewa dan takut akan kekalahan. Bahwa hari ini dan seterusnya kita akan berjalan dengan kepala tegak, bahwa kita katakan kepada ibu kita, Bu, aku jadi bagian dari perubahan. Kita katakan kepada ayah kita, Pak, anak Bapak jadi bagian dari perubahan. Kita katakan kepada setiap teman-teman kita, saya bangga menjadi para pejuang perubahan teman-teman. Dan itu kita lakukan tidak sendirian teman-teman.
Dan risalah Tuhan juga sudah jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak ingin berubah, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah kita di sini ingin berubah? Apakah kita mengharapkan perubahan untuk Indonesia? Apakah kita percaya bahwa perubahan akan datang, teman-teman? Maka itu sudah menjadi janji. Itu adalah komitmen kita bersama. Kita akan selalu bersama di barisan perubahan. Dan untuk itu, teman-teman, mari kita tutup kegiatan hari ini. Sekali lagi, bukan dengan rasa malu, takut, sedih, tidak. Kita tetap bangga. Dan saya ingin mengajak teman-teman melihat kita sudah menyusun petisi dan juga komitmen kita bersama. Silakan teman-teman. Silakan dibuka teman-teman. Kita berikan tepuk tangan bagi setiap yang ada. Dan jangan salah bahwa petisi ini bukan disusun dalam 1-2 hari, 2 jam, 1 jam, tidak. Ini adalah kristalisasi dari harapan bersama. Kristalisasi atas respon, atas kecurangan dan pelanggaran etik yang ada pada hari ini. Dan saya ingin mengajak semuanya berbicara, menyatakan bahwa petisi ini adalah petisi yang akan tumbuh terus. Yang mesinnya, yang bensinnya adalah rasa akan peduli akan bangsa ini. Saya akan bacakan teman-teman, kita bisa membacakan bersama-sama. Mengulangi apa yang saya bacakan. Petisi perubahan. Adil seadil-adilnya. Bahwa kita menuntut pemerintahan yang adil. Melalui kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Meminta penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh proses tidak dinodai oleh intimidasi pada pemilih, mobilisasi aparat pemerintah, dan politisasi bantuan sosial dan segala kecurangan. Bahwa kita akan terus mengawal proses pemilihan umum untuk menjunjung prinsip kejujuran dan keadilan. Dan yang terakhir teman-teman, saya ingin kita sama-sama tanamkan dalam jiwa kita. Bukan hanya di lisan, tapi kita akan ingat bersama poin terakhir ini. Bahwa perjuangan perubahan tidak akan berhenti. Dan kita akan tetap berada di jalan perubahan. Dan mari kita sama-sama katakan, perubahan. 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 Panjang umur semua perjuangan atas perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua berdiri dan kepalkan tangan. Bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi surga suci yang mulia. Teman-teman boleh berdiri. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan, di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa Terade Jokowi, khusus oleh garis jalan ini.
berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Sekali lagi teman. Tadi mahasiswa rakyat ibu kota bersatu padu demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. di bawah puasa tirani, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Terima kasih teman-teman, sampaikan ini di sosial media teman-teman. Perubahan akan terus berlangsung teman-teman. Kita di jalur bersama-sama untuk melawan dan melakukan perubahan. Dan teman-teman, mari kita tanda tangan di petisi perubahan kita pada hari ini. Kita tuliskan tinta-tinta perubahan melalui tanda tangan kita di petisi perubahan yang ada di sana. Silakan teman-teman. Perubahan, 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 Perubahan. perubahan. Give lagu give.
teman-teman yang lagi antri tanda tangan, mohon tanda tangannya di luar border. Untuk nusa dan bangsa